kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah dengan benar, tiada sesembahan, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah semata. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baginya segala kepemilikan, baginya segala pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Seorang hamba yang meyakini bahwa tiada Rabb, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah, dan dia yakin kalau Allah yang memiliki segala-galanya. Subhanallah, Anda ingat dengan cerita teman-teman di Jogja, bagaimana mereka bersama tim SAR ketika terjadi petaka Merapi umpamanya. Itu sebagian di antara mereka memanggil Gunung Merapi itu dengan ucapan Mbah umpamanya, dengan ucapan seakan-akan benda hidup, yang terkadang di antara mereka masih ada keyakinan yang tidak dengan Mbah Merapi umpamanya. Akhirnya teman-teman berusaha untuk memberikan pengertian bahwa kita sebut ini gunung, ini benda. Agar apa? Agar jangan sampai hati kita terganggu dengan benda tersebut. Lupa bahwa lahul mulk, Allah yang memiliki segala-galanya. Walahul hamd, dan bagi Allah segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Afwan bentar. Hada bil wifi? Al-mafrud la, sahih? Oh, bentar jemaah. Nah, afwan, kembali. Tatkala kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, hendaklah kita menghadirkan dalam diri kita bahwa memang segalanya milik Allah, segala kebaikan dari Allah, segala keburukan itu karena kita, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya bersaksi bahwa Muhammad ibn Abdillah adalah hamba utusan Allah. Dialah yang dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan agama ini. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejak diutus menjadi nabi berjuang dengan segala kemampuan yang dimiliki, dengan segala harta, jiwa, raga, beliau korbankan demi menyampaikan agama ini. Kita subhanallah tinggal melanjutkan. Tapi terkadang susah bagi kita hanya untuk mengamalkan tanpa ditindas, hanya untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW tanpa ditindas. Itu berat buat kita. Dahulu para sahabat Nabi, tatkala mereka mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah SAW, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Tapi sekarang kita hanya perlu semangat, kita hanya perlu kesungguhan.
tapi terkadang kita pun tidak mau. Maka semoga kita sadar bahwa kesaksian kita bahwa Nabi Muhammad adalah hamba utusan Allah itu menuntut kita untuk percaya dengan segala informasi yang beliau sampaikan, untuk taat dengan segala perintah yang beliau telah perintahkan, untuk meninggalkan segala larangan beliau, dan yang keempat, untuk tidak beribadah kecuali dengan syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Haibati fillah, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang perjalanan hidup Rasulullah SAW. Kita sampai kepada masa yang indah dari kehidupan seseorang. Kita lahir tidak punya pilihan. Tahu-tahu kita keluar, kita memiliki seorang ibu yang bernama Fulana dan bapak yang bernama Fulan, dan di rumah yang seperti itu. Kita tidak bisa memilih. Ketika kematian tiba pun datang. Kematian itu tanpa kita undang. Tapi ada peristiwa yang kita bisa memilih. Namun hal itu pun dengan ketentuan Allah, yaitu pernikahan. Engkau disuruh milih. Ama Nabi SAW disuruh memilih. Tapi lahir kau tidak bisa memilih. Rasulullah SAW menikah dengan wanita termulia yang hidup di masa itu. Bahkan dia wanita yang termulia di muka bumi ini dan kelak di surga Allah SWT. Kita akan membahas tentang pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Baik, silahkan dibaca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang terhormat dan terkenal di kalangan Quraisy dari keturunan yang mulia. Ia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy, seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dengan imbalan. Barakallahu fiik. Ya, bagi yang ingin mengenal Khadijah, siapa Khadijah itu? Dia bernama Khadijah binti Khuwailid Al-Qurasyiyah radhiyallahu anha, wanita terhormat, Masya Allah, terhormat, cantik. Di sini tidak disebutkan dia wanita yang cantik. Dia wanita yang cantik. Dia wanita yang memiliki garis keturunan yang mulia. Artinya bapak kakeknya adalah orang-orang terhormat. Mereka tahu hal itu. Di sini kenapa kita perlu belajar tentang nasab, untuk mengetahui kemuliaan orang-orang tersebut. Kalau mau jadi presiden, mau jadi gubernur, mau jadi bupati, itu ada tes kelulusan, tes kelayakan. Fulan ini bin Fulan, apa tuh garis keturunannya? Apalagi di negeri kita. Ada screening dulu, ada screening untuk mengetahui garis keturunan. Khadijah radhiyallahu taala anha, Masya Allah. Secara nasab jangan ditanya. Secara wajah, Masya Allah. Harta, Allahu Akbar. Dikatakan bahwasanya dia adalah min aktsarihim malan. Termasuk wanita terkaya. Terkaya. Nasabnya termulia, terkaya, masuk tercantik. Tapi ada satu yang mungkin orang menganggapnya kekurangan. Dia itu janda. Ya, janda 2 kali, bukan janda sekali. Nanti Syekh akan berbicara tentang hikmah. Rasulullah SAW menikahi janda. Di situ ada bantahan
untuk orang-orang orientalis yang berusaha untuk memojokkan Nabi SAW, yang sampai hari ini menganggap Nabi adalah, na'udzubillah, dari ucapan mereka, hiperseks, yang beliau hidup untuk menikmati wanita-wanita. Semua ucapan itu tertolak dengan menikahnya Rasulullah SAW dengan Khadijah. Jadi secara akhlak, secara wajah, secara kelakuan, jangan ditanya Khadijah. Wa kanat tasta'ir, disebutkan Khadijah, dari mana dia kaya raya. Maka di sini antum bisa faham bahwa kebiasaan bangsa jahiliyah mengubur putri mereka hidup-hidup itu tidak semuanya. Itu ada kebiasaan tersebut. Buktinya ada Khadijah. Kalau semua orang Quraisy punya anak perempuan dikubur hidup-hidup, nggak ada Khadijah, nggak ada ibunda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada Sofiyah bibi Nabi Alaihi Wasallam. Ini pertanda bahwasanya di masa jahiliyah itu, ya, mereka menganggap perempuan adalah makhluk yang rendah, yang lemah, yang tidak bisa bawa senjata untuk berperang. Mereka itu untuk membela kaum mereka dan bangsa mereka sehingga mereka dibunuh. Tapi tidak semuanya. Buktinya Khadijah ada. Hidup kaya raya. Kalau dikatakan perempuan dulu nggak bisa memiliki harta, Khadijah punya harta. Masya Allah alaiha. Tapi harta itu tidak dia makan. Mungkin warisan. Dia kembangkan harta itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengupah orang-orang untuk membawa dagangannya. Tastajir. Dengan cara ini ada yang kurang sini. Tolong diperbaikin. Bahwasanya di sini disebutkan sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaan dengan imbalan upah. Di sini disebutkan bukan upah ya. Memang dengan upah dan bagi hasil. Disebutkan mudharabatan bi syai'in taj'aluhu lahum. Ini bahasa Arabnya. Dan bagi hasil. Kita tahu kadangkala kita gaji orang untuk usaha kita, dia dapat gaji dari kerjaan dia dan dia dapat persentase. Itu yang dilakukan oleh Khadijah. Dan ini cara yang baik, bukan cara yang baik ya. Mungkin cara yang tepat dalam bekerja sama orang. Kenapa? Kalau orang itu hanya dapat gaji, dia tidak akan terlalu semangat bekerja. Kalau nggak semangat, kan dapat gaji. Iya, gajinya tidak bertambah. Dia mau tiduran, dia mau males, mau nggak masuk apa, gaji dia tetap. Tapi tatkala dia mendapatkan persentase, itu akan memotivasi dia. Dan itu yang dilakukan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bukan hanya dengan Nabi SAW, dengan orang-orang. Ini pertanda pada masa itu perempuan pun tidak. Ya halah, ahlan wasahlan, barakallahu fikum. Pada waktu itu mereka tidak secara langsung berdagang, tapi dia mengutus orang, berbagi sama orang. Taib. Bagaimana kemudian dia bisa menikah dengan Nabi SAW? Bermula dengan berita indah, nama baik Rasulullah SAW di kota Mekah, tentang amanah beliau, kemuliaan akhlak beliau, keluhuran budi pekertinya. Khadijah ingin menjadikan Nabi SAW salah satu pekerjanya, diupah oleh wanita. Nah, maka Nabi SAW pergi ke Syam. Di sini jamaah, kemarin waktu kita membahas apakah informasi tentang perjalanan Nabi SAW ke Syam ketika umur beliau 12 tahun itu benar apa enggak kejadian itu? Sebagian ulama
yang mengingkari peristiwa tersebut, dalilnya peristiwa ini. Kalau umur 12 tahun udah dikasih tahu, jangan berangkat ke Syam, ditunggu orang-orang Yahudi, bakal dibunuh sama orang Yahudi. Mana mungkin Nabi SAW umur 25 tahun berangkat ke Syam lagi? Apakah pamannya tidak takut? Dengan informasi yang sudah didapat. Sehingga sebagian ulama anak katakan mengingkari peristiwa tersebut. Nabi SAW menerima tawaran tersebut, berangkat bersama pembantu Khadijah. Siapa namanya? Maisarah. Maisarah laki apa perempuan, ibu-ibu? Laki-laki. Nah, soalnya kadangkala kita beranggapan semua nama yang pakai akhiran ta marbutah itu perempuan. Seperti Talha, Muawiyah, itu laki. Maisarah, Jundah, itu nama-nama orang laki. Dan ada nama perempuan yang nggak pakai ta marbutah. Seperti Zainab. Terus apa lagi? Yang nggak pakai ta marbutah. Hind. Terus Maryam. Terus nama-nama perempuan Indonesia pakai tak marbutoh. Padahal nggak pakai tak marbutoh mereka. Itu nama perempuan. Taib, Maisarah. Berangkat sama Maisarah. Taib, selama perjalanan Maisarah mendampingi Nabi SAW. Dia melihat, disebutkan ayat. Dia melihat tanda-tanda. Menyaksikan peristiwa. Di sini terjemahannya disebutkan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi SAW. Dia menyaksikan budi perkati Rasulullah SAW. Kejujuran Nabi SAW. Kelembutan beliau, perilakunya, sifatnya sangat lembut sallallahu alaihi wasallam. Berita inilah yang dibawa oleh Maisarah disampaikan kepada majikan, kepada Khadijah. Setelah pulang membawa keberuntungan, masya Allah. Disebutkan pada waktu itu keuntungan mereka, masya Allah, sangat berlipat ganda. Apa yang terjadi sama Khadijah? Ya, dia janda, kaya raya, tentunya dia membutuhkan seorang suami. Dan lelaki-lelaki Quraisy sejatinya sudah berebut hendak meminang Khadijah radhiyallahu taala anha. Di sini Khadijah ketika mendapatkan informasi dari Maisarah, awalnya dia dapat informasi dari orang banyak. Tapi sekarang dia dapat informasi khusus dari orang yang mendampingi Nabi SAW. Beliau belum jadi Nabi pada waktu itu. Selama perjalanannya aja 1 bulan. Pulang 1 bulan. Terus di Syam, wallahu a'lam berapa lama berada di sana dalam perdagangan tersebut. Maka Khadijah ingin menikahi Nabi SAW. Umurnya Nabi pada waktu itu 25 tahun dan umurnya Khadijah 40 tahun. Baik. Coba dilihat di buku kita. Footnote 114. Dapat footnote 114. Disebutkan di sini dalam buku As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah, Dr. Akram dia dijelaskan bahwa tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang usia Khadijah tatkala menikah dengan Nabi. Dan berdasarkan kesimpulannya dalam memahami 2 riwayat oleh Al-Hakim dan Ibn Sa'ad dalam Tabaqat, usia Khadijah pada waktu itu adalah 27 tahun. Ini tulisan siapa? Penerjemah. Tulis ini penerjemah.
Antum bayangkan, penerjemah itu kadang-kala nggak cocok dengan tulisan penulis. Dia ingin menyampaikan pandangan dia tulis di sini. Makanya kadang-kala kita termakan dengan ya ungkapan penerjemah, karena kita akan lihat nanti beberapa kesalahan yang sudah kita baca, salah terjemah ya. Yang jelas yang masyhur 40 tahun. Sudah disebutkan tidak ada riwayat yang sahih, nggak ada tentang berapa umurnya. Tapi riwayat yang masyhur di kalangan ahli sirah umurnya 40 tahun. Kenapa? Dan ini yang lebih kuat. Dia itu janda 2 kali udah, Khadijah. Udah punya anak dengan suami-suami yang sebelumnya. Maka tentunya umur 40 tahun wajarlah Khadijah dilamar oleh lelaki-lelaki yang terpandang, tapi dia menolak lamaran tersebut. Beliau melamar Rasulullah SAW. Di sini disebutkan tentang cara khidbah, bagaimana cara melamarnya. Sejatinya Khadijah mengirim sahibnya untuk melamar Rasulullah SAW, untuk menyampaikan keinginan Khadijah menikahi Nabi SAW. Karena malulah kalau Khadijah langsung. Tapi kalau orang lain yang diutus, maka insya Allah akan lebih nyaman untuk hal itu. Baik. Tentang cara khidbah Rasulullah SAW serta siapa yang melangsungkan akad nikahnya. Apakah orang tua Khadijah, bapaknya Khadijah? Ada yang mengatakan bapaknya Khadijah telah meninggal dunia. Riwayat yang lebih rajih mengatakan bahwasanya pamannya yang menikahkan Khadijah yang bernama Amr bin Sa'ad. Dan ingat di sini disebutkan sebelum menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah pernah menikah dengan 2 lelaki. Yang pertama adalah Atiq bin A'id al-Makhzumi. Atiq bin A'id al-Makhzumi. Kemudian suami yang kedua yang menikahi Khadijah setelah bercerai dengan yang pertama atau meninggal yang pertama adalah Abu Halah ibn Nabash at-Tamimi. Kau lihat, kalau seorang yang bisa disebut, ana bahasanya ini kadang-kala bingung, ana, yang nafsu terhadap perempuan, ya. Mungkin bahasa mereka disebut hiperseks umpamanya. Masa dia mau nikah sama janda? Dia akan memilih perawan-perawan, gadis-gadis cantik yang banyak yang menanti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menikahin janda 2 kali. Dan kemudian kita udah paham bagaimana pernikahan itu terjadi. Kita masuk kepada kemuliaan Khadijah. Kemuliaan Khadijah, jemaah. Kita perlu membaca kemuliaan wanita-wanita termulia di muka bumi ini. Karena sekarang muncul momentum-momentum di dunia untuk mengangkat sosok wanita termulia di antara mereka. Di Indonesia ada Ratu Miss Indonesia. Ada Miss Indonesia. Untuk menunjukkan inilah wanita paling sempurna. Inilah wanita yang paling lengkap lah semuanya. Secara fisik, secara emosional, secara kecerdasan, secara keilmuan. Itu tingkat Indonesia. Di dalam Indonesia pun ada umpamanya kalau di Jakarta, ada apa ibu di Jakarta? Tingkat Jakarta. Abang dan Noni Jakarta. Abang dan Noni Jakarta. Nah, iyalah abang dan Noni Jakarta tuh. Nanti tingkat Jawa Timur ada kayak gitu, tingkat kota ada, tingkat dunia mereka bikin. Miss World, Miss Universe. Iyalah. Itu mereka seperti itu. Apa sih kemuliaan mereka? Apa sih kehebatan mereka? Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Namun karena media yang mengangkat mereka, subhanallah, jadilah dia wanita yang termulia di dunia. Kita akan lihat
Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisaiha Maryam binti Imran wa khairu nisaiha Khadijah. Kalau mau bicara Miss Universe yang sebenarnya, ini yang kata Nabi alaihi salatu wasallam. Wanita yang terbaik, waki wa asyraqi ila sama'i wal ard. Ketika menyampaikan hadis ini, dia menunjuk ke langit dan ke bumi. Bukan hanya di muka bumi, tapi di langit dan di bumi. Yang terbaik, sebaik-baiknya wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran. Dan sebaik-baiknya wanita pada masanya adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan maksud wanita-wanita adalah jami'u nisa'il ard. Semua wanita yang ada di muka bumi. Sejak adanya wanita pertama Hawa sampai wanita yang terakhir, yang terbaik adalah Maryam binti Imran dan yang terbaik adalah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Ada riwayat lain yang mengatakan 4 wanita yang termulia. Sebaik-baiknya wanita 4. Yang pertama adalah Maryam atau Khadijah. Soalnya untuk mana yang lebih mulia, maka para ulama tawakuf dalam masalah tersebut, walaupun ada yang berusaha untuk memilih Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun radhiyallahu taala anha. Mereka adalah 4 wanita yang terbaik. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka menjadi terbaik karena kulit mereka yang putih? Apakah mereka menjadi wanita yang terbaik karena rambut mereka yang indah? Apakah mereka menjadi wanita yang terbaik karena pakaian yang mereka kenakan? Lah. Mereka menjadi wanita terbaik. Kau baca. Maryam melahirkan seorang nabi. Maryam merupakan nazar ibundanya, Hana, yang menazarkannya untuk berkhidmat menjadi pelayan Allah di Baitul Maqdis. Asiyah binti Muzahim, istri Fir'aun, bagaimana dia membesarkan dan merawat Nabi Musa alaihissalam. Kemudian dia beriman dengan Nabi Musa dan dia tewas dibantai oleh Fir'aun. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, bagaimana dia menyerahkan semua yang dia miliki, harta, raga dan jiwanya, untuk agama ini, untuk Rasulullah SAW. Fatimah, subhanallah, semua putri Nabi dan putranya itu ada di catatan Nabi alaihissalam. Artinya mereka meninggal sebelum Nabi, sehingga orang yang ditinggal mati kekasihnya bersabar jadi pahala buat dia. Kecuali Fatimah, Nabi Muhammad SAW ada di timbangannya Fatimah. Kenapa? Karena Fatimah bersabar tatkala ditinggal mati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau lihat bagaimana Fatimah tangannya kasar, putrinya Nabi, putri manusia termulia. Masya Allah. Maafi ana ma dakhaltu. Taib jamaah afwan. Ana ini ada kesalahan, tidak diingatkan untuk masuk ke sapa muslim ya. Sehingga bentar, bismillah. Taib. Fatimah radhiyallahu taala anha, tangannya kasar jamaah. Tidak lembut seperti lembutnya tangan-tangan orang yang ikut Miss Universe atau ikut abang dan noni itu tadi. Enggak. Subhanallah. Ini yang seharusnya kita pelajari. Bagaimana menjadi wanita terbaik. Khadijah adalah wanita terbaik radhiyallahu ta'ala anha. Taib. Keutamaan kedua. Nih, dibaca silahkan. Keutamaan kedua.
Kedua, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi kecuali dengan Khadijah walaupun saya belum pernah bertemu dengannya. Aisyah berkata, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kambing, beliau selalu berkata, berikan sebagian kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari saya membuat beliau marah karena saya berkata, Khadijah, maka Rasulullah SAW bersabda, saya telah dikaruniai kecintaan kepadanya. An-Nawawi rahimahullah berkata, kata beliau, saya telah dikaruniai kecintaan kepadanya. Terdapat isyarat bahwa cintanya itu adalah sebuah anugerah yang didapat. Masya Allah, Masya Allah. Lihat bagaimana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dia adalah istri Nabi yang paling dicintai. Ketika Nabi ditanya, Man ahabbun nas ilaik? Siapa orang yang paling kau cintai? Kata Nabi SAW, Aisyah. Minar rijal, abuha, bapaknya Aisyah. Tapi bagaimana Aisyah cemburu sama Khadijah? Padahal Aisyah belum pernah bertemu dengan Khadijah. Belum pernah melihat Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Karena Nabi SAW mencintai Khadijah. Dan kecintaannya itu adalah anugerah ilahi. Dan Nabi setia sama Khadijah. Ini kalau kita bicara setia. Apakah orang setia itu berarti dia tidak menikah lagi setelah wafatnya orang yang dia cintai? Apakah kesetiaan itu pertanda orang itu hanya menikah dengan satu wanita untuk menjaga kesetiaannya? La. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menikah lagi setelah Khadijah? Karena itu kebutuhan hidup. Tapi cintanya tidak pernah hilang dalam hati. Kalau mau ditanya siapa yang cintai Khadijah, potong kambing, kemudian dipotong-potong dagingnya, beliau ingat teman-temannya Khadijah, tolong dikasih. Dan ini bentuk kesetiaan jemaah. Kalau ada seorang wanita yang setia dengan suaminya umpamanya, kemudian dia menikah lagi, tetap dia berbuat baik sama keluarga suaminya. Tetap. Jangan sampai kematian itu atau perceraian. Kadangkala seorang cerai. Mereka hidup masing-masing. Yang laki menikah, yang perempuan menikah. Kebanyakan yang terjadi, mereka seperti ember bocor menceritakan keburukan pasangannya. Tapi orang yang setia tidak akan. Kalau memang gak cocok, ada ketidaksesuaian, ingat dengan firman Allah, wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan kemuliaan di antara kalian. Tentunya kalian menikah karena saling berharap pada waktu itu. Kemudian kalau harus berpisah, udah, nggak perlu menceritakan yang macam-macam. Khadijah radhiyallahu taala dengan wafatnya kecintaan Nabi tidak hilang. Perempuan-perempuan yang hadir di hati Nabi tidak menggantikan posisi Khadijah dalam hatinya. Ketika beliau ditanya, ini ruziqtu hubbah. Aku dikasih cinta sama Khadijah. Ya gimana ya? Orang kalau sudah jatuh cinta, kita kalau bicara jatuh cinta jemaah, Allahu Akbar. Orang mau ngomong apa? Karena Aisyah sempat menyakiti Rasulullah SAW dengan Khadijah. Kau itu ngapain sih sama, masih mengingat perempuan yang tua renta? Iya, betul. Ini pertanda bahwasanya Khadijah memang tua, ajuz, wanita tua renta yang merah bibirnya. Dan Allah menggantikan engkau wanita yang lebih baik dari Khadijah. Kau masih kepikiran sama dia? Marah Rasulullah SAW sama Aisyah. Ini kalau kita bicara cemburu, siapa yang tidak cemburu jemaah? Wanita mana yang tidak cemburu ketika suaminya mengingat cinta masa lalu dia? Tapi itu cinta yang benar. Rasulullah SAW mencintai Khadijah. Nabi marah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Khadijah. Karena ini masalahnya Khadijah seakan-akan dilecehkan kedudukannya. Dianggap Nabi sudah dapat ganti yang lebih baik dari Khadijah. Kata Rasulullah SAW, la, wallahi enggak.
Kalau kau katakan aku dapat ganti yang lebih baik, enggak. Kau tahu Khadijah itu saddaqatni. Dia percaya sama aku ketika manusia-manusia menolak aku. Wa wasatni bimaliha wa nafsiha. Dia yang menyokongku dengan harta dan diri. Dan dari Khadijah aku punya anak gitu loh. Nabi ceritakan kebaikan-kebaikannya Khadijah. Jadi tidak bicara tentang wajah. Kalau wajah mungkin tentunya Aisyah masih kecil, wajahnya imut-imut. Dia lebih cantik, mungkin seperti itu. Tapi kalau bicara perjuangan yang menjadikan seorang derajatnya naik, enggak. Kata Nabi SAW, enggak. Kalau dikatakan aku lebih dapat ganti yang lebih baik, kata Nabi belum. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian keutamaan yang ketiga. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, ata Jibril an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Jibril datang menjumpai Nabi alaihi salatu wasallam. Faqala ya Rasulullah. Lalu Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah. Nabi pada waktu itu sendirian. Jibril datang, Nabi dalam kondisi sendirian. Dari kejauhan kelihatan Khadijah datang. Maka Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadhihi Khadijah qad atatka ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarab. Nih Khadijah lagi datang nih menjumpaimu. Dia membawa bejana yang berisi hidangan makanan atau minuman. Fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha. Kalau dia udah sampai nih ke sini, sampaikan kepada dia bahwa Allah kirim salam sama dia. Allah Rabbul Alamin titip salam sama Jibril supaya Jibril menyampaikan kepada Nabi, kalau pencipta langit dan bumi ini kirim salam sama Khadijah. Antum bisa bayangin wanita seperti apa Khadijah ini. Sampai Allah Dzul Arsyil Azim yang memiliki arsy yang agung, Allah yang menciptakan wanita-wanita dari awal sampai akhir, Allah yang menciptakan semua manusia, itu kirim salam sama Khadijah radhiyallahu ta'ala. Wanita termulia aja. Dan Jibril juga kirim salam mengatakan wa minni, dan aku juga kirim salam. Bagaimana Jibril tidak akan titip salam kepada Khadijah kalau Allah yang mengutusnya kirim salam sama Khadijah radhiyallahu ta'ala. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Dan sampaikan kepada dia kabar gembira, kasih kabar gembira dia. Dia hidup mungkin dalam kesusahan sekarang, hidup penuh pengorbanan dan perjuangan. Maka kabar gembira ini akan memotivasi dia untuk terus bersabar dalam meraih surga Allah SWT. Dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa Allah telah mempersiapkan bagi dia sebuah rumah di dalam surga. Nah, ini ada terjemahan yang salah ya. Rumah min qasab. Disebutkan di sini, beritakan kabar gembira kepadanya dengan surga dari permadani. Nah, ini ya Allah, dengan rumah di surga yang terbuat dari qasab. Qasab itu lu'lu'ah. Qasab itu artinya mutiara yang lobang seperti bambu. Itu yang qasab. Berikan kabar gembira kepada dia dengan sebuah rumah yang buat dari mutiara, di dalamnya tidak ada susah dan keletihan, nggak ada. Artinya kalau kau sekarang letih, susah, dia harus masak mungkin, dia harus meladeni suaminya, dia harus melakukan banyak tindakan merawat anak-anaknya, membantu Rasulullah SAW.
Allah memberikan kepadanya kabar gembira ini. Dan disebutkan di sini oleh Ibnu Hajar radhiyallahu taala anha, bagaimana dia menceritakan atau menguraikan keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Silakan dibaca yang menjadikan dia mulia. Dari Ibnu Hajar, ucapan Ibnu Hajar rahimahullah, yang menjadikan dia mulia adalah karena dia wanita pertama yang beriman. Dengan demikian dia telah membuat sunnah yang baik, yang pahalanya akan mengalir kepadanya sebagai amal jariah, dan Abu Bakar dalam hal ini menjadi pelaku sunnah yang baik dari kalangan laki-laki, dan tidak ada yang bisa mengukur nilai pahala kebaikan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Antum bisa bayangin, kalau tadi Ibnu Hajar menyebutkan gak ada yang bisa ngukur berapa pahala mereka. Karena pahala orang yang memberikan contoh yang baik kemudian diikuti oleh orang, maka amalan orang ini akan ada di timbangan orang pertama yang memberikan contoh. Kemudian kalau orang ini memberikan contoh kepada orang lain, orang ketiga ini amalan kebajikannya akan sampai kepada orang pertama, orang keempat, orang ke 1000, orang ke 100.000, ke 1 juta wanita-wanita yang beriman yang mereka mencontoh Khadijah, maka pahalanya akan ada di timbangan Khadijah tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi mereka pahalanya 100, bukan 50 dikasihkan Khadijah, bukan. Mereka pahalanya 100 buat mereka tanpa dikurangi. Tapi 100 juga diberikan kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala. Maka bagi para wanita, jadilah contoh-contoh yang baik. Sehingga ketika engkau memberikan contoh yang baik, masyarakat sekitarmu, anak-anakmu, keluargamu, umpamanya kau wanita pertama yang pakai kerudung di rumah, lalu keluargamu ikut, maka kau akan mendapatkan pahala kerudung saudaramu. Kau orang pertama yang berusaha untuk mengajak ke majelis taklim. Orang-orang yang ikut sama kau, pahalanya akan ada pada timbanganmu. Lalu orang-orang itu mengajak orang lain, pahala orang-orang itu juga akan sampai kepadamu. 100 kepadamu dan 100 kepada orang yang kau ajarkan. Jadi apa istilahnya? MLM. Pahala MLM tapi tanpa berkurang. Berbeda kok MLM kan. Mengurangi keuntungan anak buahnya. Anak buahnya 100 dapat 100 umpamanya, karena dia punya atasan lagi, keuntungan itu dikurangi. Tapi dalam urusan pahala enggak. Tanpa mengurangi pahala mereka. Ini yang akhirnya membuat Khadijah menjadi wanita yang mulia, yang memiliki pahala yang subhanallah, enggak tahulah. Yang dikatakan oleh Ibnu Hajar hanya Allah yang bisa menghitungnya. Barakallahu fiik. Baik, kita masuk kepada pembahasan tentang hikmah. Apa sih pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Rasulullah, dari pernikahan Khadijah radhiyallahu taala anha dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, pelajaran pertama, silakan dibaca. Hikmah yang diambil dari pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. 1. Khadijah radhiyallahu anha telah banyak mendengar berita tentang kejujuran dan keluhuran pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang amanahnya yang menyebabkan dia tertarik untuk memberikan amanah, menjalankan perniagaannya bersama pembantunya Maisarah. Kemudian laki-laki itu kembali dan menceritakan apa yang dia lihat dari kejujuran, amanah, budi pekerti yang mulia dari yang dimilikinya. Ini menunjukkan kecerdasan Khadijah yang dengan segera memanfaatkan peluang untuk bekerja sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah mengetahui berita itu, dan dia semakin yakin setelah Maisarah melihat langsung dan menceritakan kepadanya setelah kembali dari niaganya. Barakallahu fiik. Nih, jadi perempuan kadangkala kalau senang sama seseorang, kenal di media sosial,
Akhirnya ketemu, diajak makan sekali, jadian. Dia merasa, oh aku udah kenal lelaki itu baik, ini itu. Belum tentu. Orang tuh kalau lagi suka sama orang lain, semuanya jadi indah buat dia. Dan orang itu juga berusaha untuk menjaga image-nya. Jangan sampai orang ini tahu dengan keburukan. Khadijah pandai. Tatkala dia mendengar Rasulullah SAW orang yang amanah, maka dia kirim dengan barang dagangannya. Dan dia kirim orang. Tidak berangkat sendiri. Tujuan orang ini dikirim selain untuk menjaga, selain untuk membantu, untuk menjaga, untuk melaporkan juga. Apakah informasi yang tersebar itu benar atau tidak. Sedangkan saat ini banyak lelaki wanita menikah yang keduanya nggak tahu hakikat dari pasangan. Atau memang dia suka dengan yang model kayak gitu. Karena ada orang yang tanya sama Ana, ya kadang-kadang dapat curhatan dari beberapa wanita yang udah menikah 13 tahun, 19 tahun. Suaminya nggak sholat. Susah Ustaz, anak udah besar-besar. Nyuruh dia. Ini pertanda kau pada waktu menikah dengan dia, engkau tidak mempelajari tentang calon suamimu itu dengan benar. Engkau nggak cerdas. Engkau hanya ngikutin nafsu belaka. Engkau hanya berpikir tentang dunia. Atau memang itu yang kau pikirkan dahulu. Sekarang kau dapat hidayah, baru kau menyesal. Ternyata kebahagiaan itu bukan di uang yang dikumpulin. Kebahagiaan itu bukan di rumah yang mewah. Tapi kebahagiaan itu di hatimu yang sekarang kau melihat suamimu kayak gitu. Gimana kondisi ini? Khadijah kirim orang. Dan kalau mau kenal orang, nih para wanita yang dilamar oleh seorang lelaki, atau lelaki yang melamar seorang wanita, atau sebaliknya, maka tolong cari tahu. Dengan cara apa? Disebutkan di sini dengan cara safar salah satunya. Kau tanya sama orang yang berjalan sama dia. Kalau hanya kenal di masjid, kau kenal sama fulan di mana? Alhamdulillah fulan ini teman anak ngaji. Selalu dia ada di saf pertama. Berarti kau belum kenal dia. Kalau yang di masjid di saf pertama selalu baik. Karena memang lingkungannya membentuk dia baik. Tapi di luar, siapa yang tahu? Maka di sini kisah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang lelaki yang hendak menjadi saksi. Saksi itu kalau kita lihat di pemerintah kita pun nggak sembarang saksi. Saksi itu harus adil. Saksi itu harus adil. Saksi itu harus orang yang jujur, orang yang amanah, orang yang baik. Saksi nggak sembarangan. Ketika di masa Umar bin Khattab ada seorang lelaki menjadi saksi, Umar bertanya, nggak nerima spontanitas kesaksian dia. Umar bertanya, man yuzakkika? Siapa yang memberikan rekomendasi terhadapmu? Memberikan tazkiyah? Siapa? Qala rajul ana. Ada seorang yang di majelis itu angkat tangan, mengatakan ana. Aku jadi saksi. Kesaksiannya diterima sama Umar. Umar perlu tanya, kau tahu nggak sama fulan? Umar bertanya, hal safarta ma'ahu? Apakah engkau telah melakukan perjalanan bersamanya? Ingat, perjalanan. Safar, bukan jalan ke pasar. Safar ini perjalanan yang diperbolehkan qasar, yang diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk membatalkan puasanya, untuk berbuka. Safar. Apalagi zaman dulu, perjalanan itu panjang jemaah, berhari-hari, sehingga orang itu bisa kenal sama fulan. Perjalanan itu membuat dia tidur bersama, makan bersama, berjaga bersama. Maka Umar bertanya, hal safarta ma'ahu? Apakah engkau pernah melakukan perjalanan bersama dia? Sekarang mungkin dengan umroh nih. Umroh berapa hari? 9 hari. Kau udah jalan gak sama fulan? Oh iya, anak pernah umroh sama dia. Itu informasi insya Allah valid. Karena dia berhari-hari, yang safar itu membuat orang itu letih, membuat orang itu tidak bisa menyembunyikan karakter dirinya, kepribadiannya itu terungkap dalam perjalanan. Kata orang ini, enggak, belum pernah. Terus ditanya sama Umar, qala amaltahu bid-dirhami wad-dinar? Nih penerjemah salah di sini sama.
Afwan. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Penerjemah di sini menyebutkan Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Terjemahannya disebutkan, apakah kamu telah bermuamalah dengannya dengan 1 dirham atau 2 dirham? Di bahasa Arabnya, hal amaltahu. Minta terjemah. Naam, hal amaltahu bid-dirhami wad-dinar. Apakah engkau pernah berurusan dengan dia urusan dirham dan dinar? Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Masya Allah. Baik. Bukan dengan 1 dirham atau 2 dirham, tapi apakah engkau bermuamalah dengan dia dengan dirham atau dinar? Urusan fulus. Pernah nggak engkau urusan sama dia? Wallahi jamaah, uang ini menyingkap hakikat seseorang. Kalau engkau pernah bermuamalah sama fulan, ana pernah jual beli sama fulan. Ana pernah jual beli sama fulan. Terus fulan pernah utang sama ana duit. Alhamdulillah dia tepat waktu bayarnya. Fulan pernah dagang sama ana. Alhamdulillah yang ana beli sama dia barangnya bagus, sesuai, nggak luput janjinya. Oh, itu tahu kau. Insya Allah kau akan kenal. Tapi banyak orang kalau sudah urusan fulus, ya Allah jamaah, ana ini kadang-kala dimintain bantuan beberapa orang ya. Dulu kadang-kala Ustadz mungkin punya kenalan Ustadz, kita lagi butuh modal. Dulu ada teman yang di kota ini, tolong Ustadz ngomong sama fulan, Ustadz kan kenal sama fulan. Ana itu kalau sudah masalah fulus takut, karena ana yang jamin umpamanya. Ya, dengan urusan uang ini orang akan tersingkap. Fulan gimana fulan? Janjinya ditepatin atau cuma ngomong doang? Kata orang ini, enggak pernah. Lalu apa kata Umar bin Khattab setelah bertanya itu? Umar mengatakan, wallahi alladzi la ilaha illahu. Nih terjemahannya kurang ya. Demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dia. Ma ta'rifu, kau nggak tahu sama dia. Engkau tidak tahu. Ini perkataan Umar. Sedangkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha berurusan sama Nabi 2. Urusan fulus dan urusan safar. Maisarah perjalanan berbulan-bulan. Urusannya bawa duitnya orang, bawa fulusnya orang. Maka ini yang menjadikan orang jadi kenal sama engkau. Dan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha melaksanakan hal itu. Waalaikumsalam. Dan seorang pendakwah, ini pelajaran buat orang-orang yang berdakwah. Dia mengatakan seorang dai hendaklah bisa mengambil pelajaran dari kehati-hatian Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa untuk dakwah dia. Ini kalau babnya bab dakwah. Adapun untuk para wanita juga pelajaran penting. Jangan serta-merta menerima lamaran seseorang walaupun kau tahu enggak Ustadz, ini seorang ustadz. Ya, seorang ustadz. Tapi kau perlu tahu tentang kepribadian dia. Wallahi jamaah, ada seorang ustadz ya, teman ana. Iya kalau nggak salah, menikah 2 minggu cerai. 2 minggu cerai. Ustadz.
Masalahnya di ustadz ini apa di perempuannya? Wallahu a'lam. Bisa jadi ustadz ini yang kurang apa ya? Kurang cross check ya. Kurang teliti memilih pasangan sehingga dia dapat pasangan yang tidak baik, dan itu nggak benar. Ustadz seharusnya lebih hati-hati gitu loh mencari pasangan. Atau bisa jadi perempuan ini perempuan baik, cuma nih laki yang mungkin ilmunya baik tapi mungkin ya ada karakteristik dia yang mungkin kurang baik ya. Karena ada orang yang pemarah umpamanya, sehingga sang istri nggak betah sama suaminya. Seperti itu. Maka perlu kehati-hatian. Sebagai seorang pendakwah, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang lelaki. Dan disebutkan bagaimana sifat al-anah ya. Berhati-hati, tidak terburu-buru. Rasulullah SAW berkata kepada Asyaj Abdul Qais. Dia mengatakan, inna fika khaslatain, sesungguhnya pada dirimu itu ada dua sifat, yuhibbuhum Allah, yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah al-hilim, yang kedua adalah al-ana. Al-hilim yaitu kecerdasan akal disebutkan. Fahuwal aql, orang yang cerdas, yang berpikir, nggak pakai emosi dia, tidak hanya pakai perasaan. Wal ana, al-ana itu adalah dalam memastikan urusan itu dia tidak terburu-buru. Maka ini pelajaran penting. Ini dari Khadijah. Belum Islam jamaah. Khadijah pada waktu itu belum Islam. Tapi udah tahu. Dan kita secara umum kalau mau kenal sama orang tuh dari situ. Kalau ketemu di Facebook, ketemu di medsos yang lainnya, ngobrol di sana, lalu kau tahu, ya Allah ya, Astaghfirullahaladzim. Masih ingat berita beberapa hari yang lalu. Seorang perempuan yang membunuh teman perempuannya. Gara-gara pesen bedak online. Dibunuh temannya. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Tuh, kau kalau sudah urusan fulus akan kenal sama fulan kayak apa. Ada orang yang Masya Allah, sebelum berhutang, baik banget sama kau. Setelah kau kasih utang, nggak ada lagi. Nggak kenal lagi sama kau. Dan ini masalah besar. Tapi itu untuk mengetahui seseorang seperti itu. Taib. Di sini, nah, pelajaran yang selanjutnya ini Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ini dalam berdakwah, pelajaran buat pendakwah agar tidak gampang-gampang mengeluarkan ucapan-ucapan kebencian, ujaran-ujaran kebencian yang bisa menimbulkan permusuhan ya. Memilih kata-kata dalam berdakwah yang tidak menjadikan polemik di antara orang-orang yang dia dakwahi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab disebutkan di masa beliau, orang-orang itu tawaf di kuburannya Zaid ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, saudaranya Umar bin Khattab yang dimakamkan di Riyadh sana, di dekat Uyainah. Orang-orang pada tawaf. Di situ mereka bernazar, memanggil-manggil namanya yang mati. Apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Beliau mengatakan, Allahu khairun min Zaid. Allah lebih baik dari Zaid. Seharusnya kau yang minta sama Allah, kau berdoa sama Allah. Beliau mencukupkan dengan ucapan itu dalam awal dakwah. Tidak serta-merta kafir, musyrik. Enggak. Dan ini pelajaran penting buat setiap pendakwah. Bahwa berdakwah itu tidak hanya butuh ilmu tentang materi yang hendak dia sampaikan. Tapi dakwah itu membutuhkan ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan. Jadi materinya kau udah punya, alhamdulillah. Kau belajar agama, alhamdulillah. Anak belajar 4 tahun, kuliah 6 tahun di pesantren. Insya Allah materinya udah lengkap nih. Tapi kau juga perlu Astaghfirullahaladzim. Ana ini baru ditegur sama teman, jangan pakai kau kalau ceramah. Antum, nah, mungkin biasanya pakai antum. Tapi antum buat laki, ya mah.
sama ibu-ibu juga nggak apa-apa. Bahwasanya dirimu, dirimu bukan hanya butuh ilmu materi yang disampaikan, tapi dirimu juga membutuhkan ilmu tentang bagaimana cara menyampaikan. Hal ini penting. Disebabkan apa? Disebabkan banyak orang yang memiliki ilmu yang luas, tapi karena cara menyampaikannya tidak tepat, sehingga orang menolaknya. Ya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni ana. Mengampuni ana. Naam, Allah yaghfir lana dzunubana. Baik. Ini bagaimana cara kita mengingkari kemungkaran. Mengingkari kemungkaran sehingga orang yang kita dakwain merasa nyaman dengan bahasa kita. Kadangkala ada tadi ucapan-ucapan kayak ucapan kau yang seharusnya tidak dipakai lah seorang pendakwah. Mungkin kalau di Jakarta mungkin pakai lu, gue. Anak pernah ditegur juga sama siapa. Tapi alhamdulillah banyak orang-orang yang menegur karena kita manusia yang banyak salahnya. Tapi dengan cara seperti itu kita berusaha untuk lebih baik. Bahwasanya seorang pendakwah tidak hanya perlu materi, ilmu materi. Dia juga perlu ilmu tentang cara menyampaikan. Dia juga perlu ilmu tentang bagaimana akhlak menyampaikan. Sehingga ilmu yang dia sampaikan dengan cara yang penuh dengan kebijakan dan akhlak, budi pekerti yang dia miliki yang baik, insya Allah akan membuat dakwahnya semakin diterima. Seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Ini hikmah atau pelajaran pertama. Bagaimana seorang jangan terburu-buru dalam menyampaikan agama Allah. Ya, jangan terburu-buru dalam segala hal sebenarnya. Karena al-ajalatu minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Baik. Pelajaran kedua. Silahkan dibaca. Kedua, dalam beberapa kitab sirah dijelaskan bahwa pernikahan Rasulullah SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha diawali dengan cara penawaran diri Khadijah kepada Rasulullah SAW melalui teman Khadijah. Namun bagaimanapun caranya, kisah ini memberikan pelajaran tentang pentingnya para wali menikahkan anak perempuannya walaupun dengan cara menawarkan diri. Barakallahu fiik. Nah, subhanallah jamaah. Jadi seorang wanita, dulu kan selalu ada ucapan perempuan itu Ustaz kan menunggu Ustaz. Karena dia dilamar, dia tidak melamar. Iya, hukum asalnya seperti itu. Tetap lelaki nanti yang melamar. Di kisah Khadijah, bagaimana Khadijah ternyata dia yang melamar. Dan para wali, ini pelajaran buat para wali juga. Para wali ketika dia memiliki putri yang soleha, yang dia tidak bergaul bebas dengan para laki, alhamdulillah, yang mungkin dia dari pesantren, maka seorang wali hendaknya mencarikan buat putri. Ketika dia melihat ada seorang yang soleh, maka dia bisa datang langsung. Kalau dia nggak mau datang langsung, tinggal bagaimana caranya yang enak lah. Mungkin bisa dengan cara sohibnya. Dirimu memiliki sohib yang bisa dikirim. Sampaikan kepada dia, antum kenal sama Fulan, Ustadz Fulan. Antum dengan dekat sama dia. Alhamdulillah ana punya putri yang baru lulus dari pesantren umpamanya. Dia umur sekian, dia sudah hafal Quran sekian umpamanya. Mungkin beliau ingin menikah, monggo dilihat umpamanya putri ana seperti itu. Nggak apa-apa. Jangan dianggap remeh siapa. Jangan direndahkan yang seperti ini. Wanita-wanita yang rendah adalah wanita-wanita yang menjajakan dirinya. Menjajakan dirinya kepada lelaki-laki hidung belang. Ketemu lelaki di mana, dia tawarkan dirinya, kau mau sama aku? Kau mau menikahi aku? Tidak sedikit wanita yang gonta-ganti pasangannya. Nah, gonta-ganti pasangannya. Dan itulah wanita yang tercela. Tapi kalau wanita ini wanita baik, dia kalau mamanya dia, Ustadz, ana punya orang tua kayaknya nggak mau mencarikan ana, Ustadz. Gimana caranya? Ya alhamdulillah. Mungkin anti bisa berbicara dengan
sahib-sahib yang dimiliki. Atau bagi wanita mungkin kalau berbicara dengan minta tolong dengan seorang ustadz malu dia, mungkin dia bisa menghubungi istri ustadz. Berbicara sama istri ustadz, bilang Ummu Fulan, mungkin ada yang mau menikah atau gimana, anak ingin menikah, anak udah umur sekian, abah anak kok tidak mencarikan, umi anak tidak mencarikan, dan gak ada orang yang kenal sama anak. Sehingga mungkin dengan cara seperti itu engkau mendapatkan dirimu, ya, anti bisa mendapatkan pasangan yang baik. Khadijah melakukan itu. Dan kisah-kisah di dalam sunnah banyak sekali. Bukan hanya kisah Khadijah. Kisah bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mencarikan pasangan buat putrinya. Umar bin Khattab. Ketika Hafsah tidak memiliki suami, meninggal atau diceraikan sama suaminya, itu Rasulullah, Umar bin Khattab datang menawarkan putrinya kepada Abu Bakar Siddiq. Kepada Abu Bakar Siddiq. Kalau Abu Bakar udah punya istri, tapi Umar kenal sama Abu Bakar, tahu banget sama Abu Bakar. Kira-kira sekarang kalau ada seorang bapak menawarkan putrinya kepada lelaki yang sudah beristri, apa kata orang? Apa ibu-ibu? Gila. Kayak ada orang gitu ya. Merusak rumah tangga orang. Nah, ya itu kondisi sekarang seperti itu. Enggak. Umar datang kepada Abu Bakar, engkau mau menikah nih, putriku nikahi. Abu Bakar diam. Datang kepada Utsman bin Affan, Utsman, kau mau menikah putriku, kata dia. Udah punya istri, Utsman udah punya istri. Itu pun Utsman tidak. Sampai akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Maka orang tua melakukan hal itu untuk putrinya. Kesian dia ketika harus sampai berumur ya. Carilah orang-orang yang baik. Kadang-kala kau tahu ada orang baik cuma nggak punya kerjaan, Ustaz. Mungkin kau bisa kasih kerjaan buat dia. Asalkan dia jadi suami buat adikmu umpamanya. Suami buat putrimu. Kalau dia orang soleh. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW bukan orang yang berada. Beliau nggak punya dari sisi dari sisi uang materi beliau kekurangan. Tapi Khadijah melihat kepada kelebihan lainnya. Kemudian di sini kisah tentang bagaimana cara menawarkan orang tua kepada menantunya atau kepada lelaki. Cerita Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana ayahanda dua perempuan itu, Syuaib dikatakan di Madian, mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, qala inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hatain. Setelah Syuaib, dikatakan namanya Syuaib, apakah itu Nabi Syuaib? Mungkin bisa jadi, atau Syuaib yang lainnya. Ketika dia sudah tahu dengan sifat Nabi Musa alaihissalam, tahu amanahnya, tahu kekuatannya, tahu semangatnya, ini orang baik, maka dia menawarkan putrinya kepada Nabi Musa. Bukan Nabi Musa melamar, enggak nih. Sang bapak mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah satu putriku dengan mahar, ala an ta'jurani thamaniyah hijaj fa in atmamta 'ashran fa min indik. Dengan mahar engkau bekerja dengan upah, kerja dengan upah tempat aku selama 8 tahun. Kalau kau lengkapi 10 tahun itu dari engkau. Tapi aku minta mahar 8 tahun. Bayangkan jemaah. Maharnya 8 tahun bekerja dengan mertua. Ada nggak sekarang yang siap seperti itu? Makanya mahar itu, Masya Allah, di Indonesia ini surga orang mau nikah, jemaah. Karena cukup dengan mahar yang seperangkat alat sholat, Masya Allah. Maka siapa yang tidak mau dengan cara seperti itu? Ini 8 tahun mengembala kambing Nabi Musa alaihissalam. Kalau kau 10 tahun maka itu dari dirimu. Wa ma uridu an asyukka alaik. Aku tidak ingin memberatkan engkau dengan mahar seperti itu, enggak. Insyaallah satajiduni insyaallah minas salihin. Insyaallah kau akan mendapati aku orang-orang yang saleh, termasuk orang-orang yang saleh.
Ini kata Syuaib, ayahanda kedua putri itu. Maka orang tua tolong carikan buat putrinya. Dan jamaah, memiliki anak lelaki tidak seperti memiliki anak perempuan. Insya Allah kita udah faham semuanya. Hadis-hadis Rasul SAW yang mengatakan bahwasanya manubtuliya biha ula'il banat, barang siapa yang diuji dengan memiliki putri-putri atau adik-adik perempuan, fasabara alaihinna, lalu dia sabar mendidik mereka, merawat mereka, mengajarkan mereka, lalu kalau besar dinikahkan, maka perempuan-perempuan itu, anak perempuan itu akan menjadi pagar, akan menjadi tameng yang menyelamatkan dia dari api neraka. Kenapa? Karena anak perempuan beda dengan anak lelaki. Berat mendidik anak perempuan. Anak laki Masya Allah. Anak perempuan na'udzubillah, ketika tidak perawan na'udzubillah, ketika berzina, jadi tahu semua orang. Karena dia tidak gadis lagi. Tapi kalau anak laki, na'udzubillah, kadang kala dia berzina sana sini, nggak ada yang tahu. Maka berat memang memiliki anak perempuan, tapi pahalanya berbeda dengan pahala mendidik anak laki-laki. Kemudian pelajaran yang ketiga, silakan dibaca. Ya, pada pernikahan tersebut ada pelajaran tentang pentingnya seorang laki-laki mencari istri yang soleha dan seorang wanita mencari suami yang soleh. Sebagaimana Rasulullah memilih wanita berusia 40 tahun, lebih tua 15 tahun dan telah menikah 2 kali. Walaupun demikian, dia telah memilihnya sebagai istri karena kesucian dan kebersihan dirinya. Barakallahu fiik. Ini yang menjadi titik berat memilih pasangan hidup. Disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda wanita dinikahin karena 4 hal. Karena harta, karena cantik, karena nasabnya. Nabi mengatakan lidiniha, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Menjadi tolak titik berat dari kriteria seorang pasangan hidup adalah agama. Tentu agama yang diamalkan dalam kehidupan ini. Makanya dalam riwayat lain disebutkan akhlak dan agamanya. Kalau sekedar ilmu agama, dan ini subhanallah jamaah, ini pelajaran penting juga buat kita semuanya. Ana benar-benar hati ana terpukul ya, ketika ada seorang mahasiswa datang mengeluhkan istrinya. Subhanallah, ana ngajar dia, sebelum ana berangkat dari rumah, ana ketemu dia berbonceng sama istrinya. Ana melihat seorang mahasiswa bawa istri juga kuliah di kampus putri. Ana bahagia banget, ya Allah, seneng banget ya ketika seorang mahasiswa dapat mahasiswi yang kedua-duanya insya Allah mengetahui agama, memahami agama, berakhlak mulia. Habis pelajaran, tuh mahasiswa yang tadi ana lihat datang jumpain ana. Ustaz, ana mau curhat Ustaz, kata dia. Kenapa? Ana ini mau tanya Ustaz, urusan memilih karena agamanya Ustaz. Yang dimaksud dengan agama ini apakah hafalan Qur'annya dia Ustaz? Apakah secara nilai dia itu bagus? Atau apa Ustaz? Ana tanya, kenapa kok tanya itu? Wallahi Ustaz, ana menikah 4 bulan sama istri ana Ustaz. Ana kok kepingin cerai sama dia Ustaz. Kenapa? Wallah gak punya akhlak istri ana Ustaz. Gak punya akhlak. Ana ngomong sama dia, kadang-kala dia main HP, kadang-kala dia tidak gubris ana, tidak menghargai suami, selalu bantah Ustaz. Ana udah gak tahan Ustaz. Seperti padahal istrinya lulusan pesantren dan sedang kuliah di perguruan tinggi agama. Ternyata ya seharusnya idealnya itu ilmu dan akhlak itu jalan bersama. Orang yang berilmu semakin mulia akhlaknya, itu yang seharusnya. Karena orang yang berilmu tentu akan dituntut lebih besar daripada orang yang gak ngerti. Tapi ternyata ada orang berilmu gak diamalin. Sehingga tidak berbuah karakter yang baik di diri dia. Dan ini masalah besar. Maka ingat, yang menjadi titik berat Khadijah menerima Rasulullah SAW adalah akhlak Nabi SAW. Yang membuat Khadijah menolak lelaki-lelaki yang melamar dia, itu karena dari sisi akhlak mereka buruk. Kalau dari sisi harta mereka orang-orang kaya, dari sisi nasab mereka orang-orang terhormat yang melamar Khadijah. Bukan itu yang dipilih sama Khadijah.
Dan Rasulullah SAW nih buat kaum lelaki ya, buat anak-anak yang lagi belajar agama, yang di kampus, yang kadang-kala bingung sama teman-teman, sama sebagian kecil teman-teman, ketika Ustaz tolong carikan Ustaz, istri Ustaz, ana maunya yang kayak gini. Yang ana lihat semua titik beratnya itu kadang-kala masalah dunia. Ana mau yang putih Ustaz, yang tingginya sekitar sekian, kemudian ya anaknya orang berada lah kalau bisa, lalu dia itu lulus sekolah kayak gini kalau bisa, macam-macam lah. Titik beratnya itu urusan dunia. Padahal Rasulullah SAW memilih Khadijah yang umurnya 40 tahun, janda 2 kali. Apa titik berat? Karena akhlaknya, karena kemuliaan Khadijah. Dan terbukti bagaimana Rasulullah SAW hidup berapa tahun sama Khadijah. Hidup berapa tahun sama Khadijah. Mulai umur 25 tahun. Khadijah meninggal umur berapa? Nabi umur berapa ketika Khadijah meninggal? Umur berapa jemaah? Khadijah meninggal 3 tahun kira-kira sebelum hijrah. Berarti ketika itu umur Nabi SAW 50 tahun. 50 tahun. 25 tahun bersama Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau tidak ribut, tidak apa, mendapatkan segala keindahan. Kenapa? Karena yang menjadi titik beratnya adalah agama dan akhlak. Ini pelajaran penting buat ibu-ibu, buat bapak-bapak yang punya anak di pesantren. Jangan cuma ditanya nilainya, tapi dilihat nilai dalam kehidupan dia. Anaknya pulang dari pesantren, bawa rapotan laporan, jangan itu aja yang dilihat. Tapi dilihat anaknya berubah nggak perilakunya. Putrinya, Masya Allah, Alhamdulillah Ustaz, putri Ana setelah pulang dari pesantren selalu dampingin Ana di dapur. Selalu dia ngomong sama Ana, Ummah, kalau Ana pulang, Ummah nggak perlu ke dapur. Ummah, kalau Ana pulang, Ummah nggak perlu bersih-bersih rumah. Ana semua Ummah. Kalau dapat putri kayak gitu, Masya Allah. Tapi kalau pulang ke rumah, Ma, Ana kan capek di pesantren, udah kata dia, Ana mau istirahat. Waduh, capek di pesantren karena untuk capek dalam kehidupan yang selanjutnya sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana rasa kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kita lanjutkan pelajaran ini di pertemuan yang akan datang. Tafadhali, kalau ada yang ingin ditanyakan. Jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afwan, saya pernah dengar katanya orang tua Nabi atau Rasulullah SAW tidak masuk surga. Benarkah itu Ustaz? Syukran. Iya jemaah, berkaitan dengan orang tua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya pertanyaan ini tidak penting untuk ditanyakan. Kenapa? Karena tidak membuahkan amalan buat kita dalam kehidupan ini. Tidak berdampak dalam perbuatan kita. Maka Ana rasa tidak perlu ditanyakan. Kemudian memang ada 2 pendapat para ulama. Ana akan sampaikan ada 2 pendapat para ulama. Sebagian di antara mereka mengatakan orang tua Nabi di neraka. Sebagian di antara mereka memasukkan orang tua Nabi di dalam surga Allah SWT. Dan ini menjadi pembahasan yang panjang di antara para ulama ya. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Suyuti, mereka berbicara tentang masalah tersebut. Maka rasa kita tidak perlu membicarakannya. Serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anda mungkin pernah pada waktu itu ditanya, bukan ditanya sebenarnya, ketika berbicara tentang hadis istighfarnya, Nabi dilarang beristighfar untuk ibunya. Kemudian di situ muncul pendapat Imam Nawawi
bahwa ini pertanda bahwa orang tua Rasul SAW atau ibunda Nabi SAW tidak beriman, berarti kafir, seperti itu. Tapi ternyata ada pembahasan para ulama lain yang berusaha untuk menyingkap, menguraikan lebih panjang. Maka Anda rasa dalam masalah ini tidak perlu ditanyakan. Kita bertanya, kira-kira Ana masuk surga enggak Ustaz? Bapak ibu Ana masuk surga enggak Ustaz? Karena para ulama juga menjelaskan, berbicara tentang hal itu menyakiti Nabi SAW. Kalau kita berbicara di masa Nabi SAW, nggak enak orang ditanya tentang hal itu. Antum aja kalau ditanya, bapak antum masuk surga atau masuk neraka? Padahal bapak antum meninggal dalam kondisi kafir umpamanya. Antum mu'alaf, masuk Islam, bapaknya mati dalam kondisi kafir. Antum ditanya hal itu aja berat buat diri antum. Maka rasa jangan ditanyakan, tidak perlu ditanyakan kembali masalah tersebut. Ana ingin sebenarnya membuat satu pembahasan supaya umat bisa menerima. Bisa menerima apa? Bisa menerima perbedaan yang terjadi di antara para ulama dalam masalah seperti ini. Baik mereka yang mengatakan orang tua Nabi umpamanya di surga dengan dalil-dalil mereka, dan yang mengatakan orang tua Nabi SAW kafir di neraka, agar jangan sampai hal ini membuat perpecahan di antara umat dalam masalah ini khususnya. Karena terus terang ini dibesar-besarkan oleh sebagian orang ya, sehingga dijadikan titik pembeda untuk siapa fulan dan siapa fulan. Maka rasa tidak perlu ditanyakan, dan sekali lagi masalah ini sudah dibahas oleh para ulama dan kita tidak perlu dengan pembahasan seperti itu. Kita perlu bertanya, apakah orang tua kita kelak masuk surga atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya mengenai mahar tadi Pak Ustaz. Kan ada mahar yang dia membacakan ayat Quran begini. Maharnya adalah dia membacakan surat Ar-Rahman. Jadi pada saat bercerai itu gimana teknisnya Ustaz? Si istri kan akan mengembalikan maharnya. Kalau yang aman seperti itu gimana Pak Ustaz? Nah, dan yang kedua Ustaz, sebenarnya mahar yang sesungguhnya yang disyariatkan itu yang bernilai atau nilai materinya itu Pak Ustaz atau gimana Pak Ustaz? Siap. Nah. Iya, barakallahu fiik. Baik, ini pertanyaan menarik jamaah berkaitan dengan mahar ya. Mahar itu karena mulai tren di beberapa tempat itu mahar dengan membacakan salah satu surat dari Al-Qur'anul Karim. Perlu diketahui bahwa semua istri-istri Nabi, putri-putri Nabi, nggak ada yang maharnya Al-Quranul Karim. Nggak ada. Mereka maharnya Fatimah, putri beliau yang paling beliau cintai. Ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, itu Nabi mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika Ali mengadu nggak punya uang. Ali bercerita sama Nabi SAW tentang kondisi dia. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan, kau kan punya baju perang. Udah baju perang itu kau jual, jadikan mahar buat. Jadi uang, materi. Bukan bacaan Al-Quranul Karim. Namun ada kejadian di masa Rasul SAW, seorang sahabat yang tidak punya materi. Ketika Rasulullah SAW menyuruh dia pulang, kau cari di rumahmu, walau khataman min hadid, walaupun cincin dari besi. Jadi yang pokoknya ada nilainya. Cari, nggak dapat. Akhirnya sahabat mengatakan, ya Rasulullah gimana kalau sarungku? Karena yang dicari oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu yang ada nilainya. Maka sahabat ini menawarkan sarung yang dia pakai. Kata Nabi SAW, kalau sarung yang kau kasihkan, kau pakai apa? Lalu Rasulullah SAW bertanya, kam ma'aka minal Qur'an? Kau punya Quran apa saja? Yang kau hafal maksudnya. Maka sahabat ini mengatakan, indi suratu kada, o suratu kada, o suratu kada, o suratu kada. Aku punya surat-surat ini. Kata dia, di sini Nabi SAW, uzawijuka.
Aku kawinkan kau dengan Quran yang ada pada dirimu, yakni dengan cara dia mengajarkan kepada istrinya. Karena tetap nilai, artinya ada nilai uang, nilai harta. Orang yang mengajar itu kan dapat gaji sebenarnya, dapat upah. Maka sekarang engkau ajari istrimu tidak dengan upah. Ya itulah maharnya. Engkau mengajarkan Quran itu kepada istrimu. Jadi bukan sekedar membacakan Ar-Rahman ketika akad nikah sebenarnya. Jadi yang lebih tepat tidak seperti itu. Dia mengajarkan istrinya, itulah yang jadi mahar dia. Lalu ketika terjadi perceraian, umpamanya, ketika terjadi perceraian, apa yang harus dilakukan? Dia mengembalikan upah. Dia mengajarkan Ar-Rahman tadi kepada istrinya. Alhamdulillah, ana menikah sama fulan, awalnya ana nggak hafal Ar-Rahman, dan suami ana ngajarin ana Ar-Rahman, betul, diajarkan kepada ana sehingga ana memahami Ar-Rahman, maka yang dikembalikan adalah upahnya. Kira-kira berapa? Kalau upahnya orang yang ngajarkan surah Ar-Rahman umpamanya, sampai dia bisa menghafalnya. Seperti anak kita yang belajar sama guru ngaji, berapa upahnya? Dan tolong upahnya jangan sedikit. Karena banyak orang meremehkan guru ngaji, sedangkan guru-guru umum dia banyakin upahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya jawaban ini sudah menjawab dua pertanyaan tadi. Berarti mahar itu sesuatu yang ada nilai materi. Baik upah yang nanti di apa istilahnya? Iya, nah. Ustaz, ini ada satu lagi, kalau yang mahar itu seperangkat sholat, kadang-kadang si wanita tuh nggak mau gitu. Saya nggak mau segitu takutannya seolah-olah nanti kalau aku nggak sholat bagaimana gitu. Nah itu gimana Pak Ustaz, makna dari diberikan seperangkat sholat dan Al-Quran gitu? Itu bagaimana nilainya? Itu tadi kalau saya itu bagaimana caranya gitu Pak Ustaz? Jadi berkaitan dengan mahar, ya. Memang mahar itu jamaah kalau di Indonesia atau di beberapa negeri itu bukan hanya yang disebutkan ketika akad nikah. Artinya mahar itu yang diberikan kepada istri yang dia diterima. Kalau umpamanya dikasih seperangkat alat sholat, kira-kira diterima nggak? Sebenarnya enggak Ustaz. Dia itu sudah kirim macam-macam Ustaz. Dia sudah kirim ini, itu. Hanya yang disebutkan ketika akad nikah itu sebagian maharnya. Dan itu sudah cukup. Artinya untuk membuat akad nikah itu sah sudah cukup gitu loh. Tapi kalau ternyata seperangkat alat sholat yang disebutkan ketika nikah yang dikirim Ustaz 200 juta Ustaz, maka dikumpulkan semuanya itu menjadi mahar dia. Kalau dikatakan dia nggak mau seperangkat alat sholat, nggak apa-apa. Karena memang ya nggak tahu ya di Indonesia, anak-anak wallahu a'lam, di tempat lain anak nggak tahu ya. Yang Anda tahu di tempat lain, di Saudi umpamanya, maharnya memang uang yang disebutkan di sana. Tapi kalau di Indonesia seperangkat alat sholat, untuk gaya-gayaan juga kadang-kala jamaah. Untuk si perempuannya nggak mau, nanti Anda nggak sholat gimana? Ya kalau kau nggak sholat, ya jangan nikah sama dia kalau gitu. Kalau dia memang mengatakan kalau aku nggak sholat gimana? Karena mahar itu menjadi hak istri 100%. Menjadi haknya. Seperangkat alat sholat, kau mau jual seperangkat alat sholat itu, Anda dikasih Ustaz, dikasih rukuh mukennah itu Ustaz dari sutra. Terus kau mau jual, kau mau belikan astagfirullahaladzim, mukennah yang lebih murah, nggak masalah. Sekarang ada orang yang duitnya itu ditaruh di Pigora. Jadi tempel-tempel ditaruh. Mahar itu bukan pajangan. Mahar itu jadi miliknya seorang istri. Tapi kalau memang ditaruh di sana enak Ustaz. Kalau anak gugat cerai, anak langsung kasihkan sama dia tuh. Umpamanya. Jadi nggak seperti itu jamaah. Jadi mahar itu yang bernilai. Kalau istri anak nggak mau sepakat alat sholat, nggak apa-apa. Kau minta apa? Anak minta mobil Ustaz. Ya sudah, tinggal ngomong sama suamimu. Kalau ternyata suamimu tidak memberikan, maka dirimu harus sabar. Mamanya suami ngomong, anak nggak mampu kalau mobil. Kalau mobil-mobilan, anak mampu mamanya. Ya, nggak apa-apa. Seperti itu. Taib, itu menjadi pertanyaan terakhir. Ada lagi Ibu?
Ibu-ibu yang mau bertanya. Subhan. Udah selesai. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada hari Kamis. Insyaallah kita berjumpa kembali. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui dan ikhlas dalam mengamalkannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.